Assalamualaikum. Apa kabar anak-anakku? Anak Bu Guru semuanya. Bu Guru harap kalian dalam keadaan baik serta sehat selalu ya. Dan sudah siap untuk belajar kembali. Hari ini kita akan mulai lagi KBM nak. Setelah selesai PTS kemarin. Sudah siap? Oke, kita akan belajar tema 3, yaitu peduli terhadap lingkungan. Kali ini kita akan membahas hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Yuk anak-anak Bu Guru, kita belajar dengan penuh semangat ya. Oke, biar tambah semangat, berarti kita awali dulu nih belajar kita dengan pembacaan basmalah. Yuk sama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan ya, sekarang tema 3-nya. Oke. Nah, sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Oke, sekarang di halaman 1 ada teks Ayo Membaca. Silakan anak Bu Guru baca dulu ya. Oke. Sudah nak? Oke, kalau sudah, buka halaman 2. Di situ ada 5 pertanyaan. Coba kita jawab sama-sama ya. Nomor 1. Apa isi bacaan di atas? Ya, siapa yang bisa jawab? Oke, apa nak? Pinter, yaitu tahap pertumbuhan padi. Oke, nomor 2. Mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Iya, karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Yang ketiga, nah soalnya, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Nah, padi dapat tumbuh di daerah panas dan curah hujannya lebih tinggi. Oke, yang nomor 4. Berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Ternyata dari berkecambah sampai panen sekitar berapa nak? 110 sampai 130 hari atau kurang lebih 4 bulanan ya. Oke, lanjut yang kelima. Apa yang dimaksud dengan gabah? Nah, gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Itu namanya gabah. Oke. Nah, sekarang lanjut buka halaman 3. Nah, kamu kan tadi sudah belajar ya tentang bagaimana awal mula padi tumbuh. Terus Bu Guru minta tolong nih. Tolong kerjakan istilah diagram tersebut berdasarkan bacaan yang tadi teks yang halaman 1. Nah, oke, sudah? Nanti tolong diisi ya. Berarti yang halaman 3. Oke, lanjut. Kita buka halaman 4. Nih, ternyata berikut ini ada beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Ternyata ada 5 nih nak. 1. Menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Kedua, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya. Misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Lanjut, yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Oke, lanjut. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Ya. Yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai dengan kebutuhan akan sangat membantu untuk mempertahankan padi agar kita bisa terus menikmatinya. Ya, oke. Sekarang coba dilihat nak. Nih, di sini kamu di halaman 5. Oh, di bawahnya dulu deh, di halaman 4 nih. Kamu ayo dicoba belajar mengamati. Lihat nih, ada gambar apa aja tuh? Iya, pantai. Terus
pegunungan. Terus ada gambar sawah ya. Nah, nanti kalian coba bikin 5 pertanyaan dari mengamati gambar tersebut. Guru contohin ya. Nanti kamu silakan cari lagi pertanyaannya dari hasil mengamati gambar yang 3 tadi itu. Nah, misalnya nomor 1 itu ada gambar pantai ya. Bu Guru akan buat pertanyaan. Misalnya nomor 1, apa saja jenis pekerjaan yang ada di daerah pantai? Nah, itu contohnya bikin soal ya. Yang kedua, mengapa penduduk daerah pantai banyak menjadi nelayan? Ya. Yang ketiga, mengapa di daerah pegunungan banyak penduduk bekerja di perkebunan? Kalau di pegunungan kenapa tuh jadi ada petani teh? Nah, ya kan nanti kamu bikin pertanyaan seperti itu atau boleh dikembangkan yang lain. Yang keempat, apa saja pekerjaan yang banyak dilakukan penduduk di daerah pegunungan? Ya, yang terakhir nomor 5, mengapa di daerah rendah banyak terdapat lahan persawahan? Nah, nanti anak Bu Guru silakan coba lagi untuk mencari atau membuat pertanyaan yang lebih bagus dari Bu Guru. Oke? Oke. Yuk, kalau sudah, lihat nah di halaman 5. Di halaman 5, setelah teks yang tadi dibaca itu, kamu jadi mengetahui perbedaan yang kamu temukan dari 3 lokasi tersebut. Yaitu lokasi pantai, pegunungan, dan sawah. Kira-kira apa ya yang dapat kamu temukan? Apa kira-kira ada yang tahu? Iya, yang kamu temukan perbedaannya ya dari 3 tempat tersebut yaitu 1, lokasi ketinggian. Pinter ya. Kalau dataran tinggi, permukaan buminya lebih apa nak? Ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Ya, kalau dataran rendah, ya permukaan buminya yang datar, terus ketinggiannya kurang dari 200 meter di permukaan laut. Oke, terus kira-kira apa lagi perbedaannya nak? Ya, kedua itu lokasi lingkungan. Ya, kenapa lingkungannya nak? Nah, kalau di dataran tinggi itu ada apa? Ada pantai. Iya, kalau di dataran rendah itu ada pegunungan dan perkebunan. Ya, terus lanjut. Apalagi perbedaannya? Iya, dari segi ekonomi dan sosial. Pinter. Apa yang didapat dari sana, nak? Iya, dapat digunakan untuk tempat apa? Pariwisata ya. Di sana kalau di dataran rendah biasanya bisa digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya buat jadi pertanian, peternakan, perumahan, dan industri ya. Oke. Kalau selanjutnya ada lagi? Ya, dari iklim dan cuaca. Kalau di dataran rendah panas. Kalau di dataran tinggi, iya jadi sejuk hawanya ya. Terus ada lagi nak perbedaannya? Iya, dari segi potensi pariwisata. Kalau dataran tinggi itu jadi tempat biasanya objek wisata. Terus ada lagi jadi usaha perkebunan ya. Kalau di dataran rendah itu biasanya banyak apa? Banyak perkantoran ya. Terus ada industri. Alhamdulillah anak Bu Guru bisa membedakan ya. Nah, kalau sudah buka halaman 6. Nah, di situ ada tabel tuh. Nanti daerah pantai, dataran tinggi, dataran rendah. Kamu cari lokasinya, ciri-cirinya, terus sumber daya alam, manfaat, dan mata pencarian penduduknya. Bu Guru contohin 1 deh. Misalnya dari pantai. Ciri-cirinya apa nak? Iya, terdapat apa? Perbatasan. Ya, perbatasan langsung dengan laut karena di pantai ya. Terus sumber daya alamnya apa? Ada ikan,
Pinter. Rumput laut. Ada kerang. Oh, masih banyak di sana ya. Jadi yang bisa dijadiin sumber daya alamnya. Terus manfaatnya. Ya, untuk kalau daerah pantai itu untuk objek wisata. Terus mata pencariannya, nah? Ya, sebagai nelayan atau petani tambak ya. Biasanya kan apa bisa membuat garam ya dari sana ya. Nah, selanjutnya nanti kalian isi ya untuk dataran tinggi, ciri-cirinya, sumber daya alamnya, manfaatnya, mata pencaharian penduduknya apa. Dan dataran rendah sama. Silakan anak Bu Guru cari. Oke? Sudah? Alhamdulillah. Kalau sudah, kita lanjut ya. Sekarang kita lanjut ke materi ke pembelajaran kedua. Oke, lanjut ya. Apalagi sih manfaat tumbuhan di sekitar kita? Ada yang tahu? Nanti hari ini kita bahas ya. Terus apakah hak dan kewajiban kita? Oke, hari ini kalian coba buka halaman 7. Sekarang kita akan membaca nih, berdiskusi. Ya. Oke, Bu Guru bacakan ya. Setiap hari, Benny, adik, dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Benny, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Benny selalu berpesan, ambil secukupnya. Adik Benny sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena dia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkan, namun adik Benny belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan Benny. Kalau Benny selalu menghabiskan makanannya, nak. Dia selalu mengambil secukupnya. Oke, sekarang kita mau diskusi nih. Dari pertanyaan berikut ini. Coba, nomor 1. Apa yang dilakukan adik Benny terhadap makanannya? Jelaskan jawabanmu. Ada yang tahu? Pinter. Apa nih jawabannya? Ya, adik Benny belum mau menghabiskan nasinya ketika makan. Oke, nomor 2. Apa yang dilakukan Benny terhadap makanannya? Jelaskan jawabanmu. Ya, kalau Benny selalu menghabiskan makanannya karena dia mengambil makanannya secukupnya. Jadinya makanannya tidak terbuang-buang. Oke, nomor 3. Manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan? Benny atau adiknya? Jelaskan jawabanmu. Baik, tentunya siapa, nak? Benny ya, karena Benny telah mengambil makanannya secukupnya dan menghabiskannya dan tidak menyia-nyiakan makanannya ya. Oke, nomor 4. Ketika adik Benny membuang makanan, siapa saja yang dirugikan? Jelaskan jelaskan jawabanmu. Oke, ada yang tahu? Iya, ternyata pihak yang dirugikan itu tentu saja siapa, nak? Ayah ibunya yang sudah mencari rezeki, ya, terus yang udah mencari makanannya, terus ibunya juga sudah menyediakan makanannya tersebut untuk anak-anaknya, tapi ternyata disia-siakan ya. Terus selain ayah ibu, siapa lagi pihak yang dirugikan? Ya, betul, petani. Kenapa? Karena mereka dengan susah payah menanam padi sampai menjadi beras. Kita adiknya malah apa, nak? Mengambil makan banyak-banyak tapi tidak habis, akhirnya terbuang. Ya, ternyata tuh mereka yang dirugikan ya. Ada 2 loh, ya. Hati-hati ya. Di sini anak Bu Guru semoga makannya habis ya. Oke, lanjut. Nomor berapa, nak? Nomor 5. Ketika adik Benny makan malam, apakah dia sudah mendapatkan haknya? Jelaskan jawabanmu. Kira-kira gimana? Iya, tentu saja. Sebagai seorang anak, berhak untuk mendapatkan makanan dari kedua orang tuanya. Dan adik Benny sudah mendapatkan makanan dari orang tuanya. Berarti sudah mendapatkan haknya ya. Oke. Lanjut nomor 6. Ketika adik Benny membuang makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Apa, nak, jawabannya? Iya, belum. Belum ya, karena kita harus
memanfaatkan makanan secara bijak, mengambil makanan secukupnya, tidak berlebihan sampai membuang makanan. Berarti adik Beni belum melaksanakan kewajiban. Tuh kan, kata Rasulullah juga apa, Nak? Dilarang juga kan? Rasulullah juga mengajarkan kita untuk tidak apa? Tidak memakan secara berlebih-lebihan ya. Lanjut, nomor 7. Ketika Beni menghabiskan makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Iya, sudah ya. Karena Beni mengambil makanannya secukupnya dan menghabiskannya. Oke. Tuh di situ nanti kamu coba lihat tuh. Berpikir sebelum kamu membuangnya ya. Jadinya nih, anak Bu Guru kalau mau makan harus diingat-ingat berarti ya. Tadi kalau yang merasa dirugikan ada siapa, nah? Ada ayah bunda dan para petani. Tuh, kamu nanti jadi bisa berpikir, oh ternyata menanam padi itu agak susah nih. Kamu lihat tuh, dari sawah dibajak 1 hari, terus padinya ditanam, harus menunggu dari 21 sampai 30 hari. Terus padinya mulai menumbuh biji, itu nunggunya sampai 100 hari. Lalu padinya dipanen, itu harus menunggu 120 hari. Ya. Terus padinya diambil dari sawah ya. Itu harus cukup menunggu 122 hari. Setelah itu belum bisa menjadi nasi, Nak. Harus diapa dulu padinya? Ya, dijemur dan digiling ya. Itu nunggu lagi, Nak, waktunya jadi 130 hari. Setelah itu, setelah kering, biji padi siap menjadi beras, yaitu hari ke-132. Nah, tapi harus diapa? Digiling dulu ya. Lalu setelah itu baru siap dinikmati. Masya Allah, ternyata tuh kita harus banyak bersyukur, Nak. Kita tinggal makan. Ayah bunda yang mencari rezekinya, bunda yang memasaknya, para petani yang bekerja, yang bersusah payah. Kita harus yang menikmatinya harus apa? Harus bersyukur ya. Jadi tidak boleh apa, Nak? Tidak boleh berlebih-lebihan. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang coba nih lihat. Buka halaman 14. Oke. Ada gambar apa, Nak? Kupu-kupu. Oke, siapa yang tahu? Kita mau ngapain ya? Hah? Ada yang tahu? Mau ngapain aja? Ini gambarnya mau diapain? Hah? Bisa jawab nggak? Kita hari ini mau berkreasi, nah, dengan karya seni teknik menempel. Sudah pada tahu ya? Karya seni teknik menempel itu ada berapa sih? Ada 4 bagian. Ya benar, yaitu ada apa aja, Nak? Ada kolase, ada montase, ada mozaik, ada aplikasi. Ada 4 ya. Ya, Bu Guru akan ulang lagi sedikit. Karena di kelas 3 sudah pernah ya kan? Dari kelas 1 sampai kelas 3. Sekarang hanya tinggal anak Bu Guru memperdalam. Oke, kalau kolase itu dibuat menggunakan paduan aneka bahan. Misalnya dari kertas, kain, atau daun. Ya, aneka bahan itu ditempel pada permukaan gambar ya. Kalau montase dibuat di gambar yang sudah jadi. Pinter, udah pernah kan ya? Gambar yang udah didapat dari majalah bekas atau surat kabar atau media lainnya. Terus gambar itu kemudian disusun. Setelah kamu gunting disusun kembali ya untuk membentuk jadi gambar adegan yang baru sesuai dengan keinginan kita ceritanya. Oke. Yang ketiga, aplikasi. Aplikasi itu dibuat dengan teknik menempel suatu bentuk dari bahan tertentu. Misalnya karya aplikasi banyak ditempatkan di kerajinan kain biasanya ya. Terus yang terakhir mozaik, yang keempat. Mozaik itu dibuat dengan menempelkan potongan bahan ya. Potongan-potongan bahan tersebut lebih kecil dari bahan kolase. Bahan yang digunakan juga jenisnya yaitu jenis origami atau bisa kertas apa saja. Terusnya lagi bisa juga kaca, bisa juga biji-bijian dan apa, Nak? Bisa juga dengan keramik. Ya.
Berarti ada 4. Oke, kali ini anak Bu Guru buka halaman 14. Kita akan membuat karya seninya dengan teknik menempelnya kali ini dengan kolase. Ya, tadi kalau kolase dengan apa, Nak? Dengan bahannya? Dengan kertas, kain, atau kayu, atau daun. Oke. Nanti ada langkah-langkahnya, Nak, di halaman 15 sampai 16. Nah, ya, kamu ikuti petunjuknya ya. Ini dikerjakannya menggunakan apa ya? Nah, berarti kamu baca dulu tuh. Oke? Paham? Nah, untuk tugas ini nanti kamu kumpulkan tanggal 6 Oktober. Nah, ya, 6 Oktober nanti baru kamu kumpulkan. Oke, sampai di sini pelajarannya. Semoga anak Bu Guru siap dan selalu semangat. Oke, sebelum Bu Guru ulang, berarti tugasnya apa hari ini yang harus dikerjakan? Ya, buka halaman 3, mengisi diagram. Yang kedua, mengisi tabel halaman 6. Terus lanjut, yang ketiga itu apa? Melihat gambar ya. Dilihat tuh ada gambar A, B, dan C. Nomor 9 kamu isi. Ya. Terus yang 3 ini, hari ini kamu kerjakan, hari ini kamu kumpulkan di link pembelajaran. Terus yang nomor 4 itu adalah membuat kolase kupu-kupu. Kupu-kupunya boleh, kalau kamu punya printer komputer di rumah, boleh kamu cari gambar kupu-kupunya. Terusnya lagi kamu print, baru kamu cari bahan-bahannya apa aja yang bisa buat digunakan di sana ya. Ikuti instruksi yang di buku. Terus kalau misalnya nggak punya Bu Guru, nah kamu bikin kreasi sendiri. Bikin gambar kupu-kupunya, lalu kamu gunakan sendiri, tempel-tempel. Oke? Alhamdulillah. Sampai di sini sudah paham? Ya, kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan. Kamu boleh kontak Bu Yaya atau Bu Andin ya. Cukup sekian materi hari ini. Semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusan kita semua. Dan jangan lupa anak Bu Guru walaupun di rumah tetap harus rajin apa, Nak? Cuci tangan ya, makan makanan yang sehat dan bergizi. Jangan lupa minum air putihnya dan sholatnya juga terus dijaga. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Semoga semuanya diberi kemudahan dan kelancaran ya. Bu Guru tunggu hari ini tugas-tugasnya. Semoga selalu happy dan semangat ya, Nak ya. Oke, kita akhiri dengan pembacaan hamdalah dan istighfar 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.